Minasan, konnichiwa. Welcome back to Wagomu Japanese Class. Masih bareng Mutia Amanda di sini. Oke, teman-teman, siap belajar lagi nggak? Karena kali ini aku ada satu materi yang menarik nih buat teman-teman semua. Siapa di sini yang dalam belajar bahasa Jepang mengalami banyak kesulitan? Ya, nggak dalam bahasa Jepang aja sih. Maksudnya dalam banyak aspek pun kita pasti akan mengalami kesulitan ya. Tapi by the way, ngomong-ngomong gimana sih caranya kita mengungkapkan rasa sulit gitu ya? Atau kesulitan kita dalam bahasa Jepang? Kalau teman-teman familiar mungkin ada 3 cara gitu ya, atau 3 kata untuk mengungkapkan sulit dalam bahasa Jepang. Yang pertama biasa pakai nikui, ada zurai juga, kemudian ada gatai dalam bahasa Jepang ya, yang masing-masing harus disatuin juga sama kata lain kayak gitu. Nah, kira-kira ini tiga-tiganya artinya sulit, sama-sama artinya tuh sulit gitu. Cara ngebedainnya gimana kak? Dan kapan sih kita pakai nikui, kapan pakai zurai, kapan pakai gatai? Masih belum ngerti kan pastinya? Nah, di video kali ini akan aku jelaskan untuk teman-teman semua, so stay tune, jangan sampai ketinggalan info-infonya sampai selesai videonya. Dan buat kalian semua yang baru pertama kali mampir ke Wagomu Japanese Class, hai, selamat datang. Jadi di sini kalian bisa belajar bahasa Jepang secara otodidak. Kalian juga di sini bisa ikutan online course, dan juga pastinya ada macam-macam info seputar Jepang, mulai dari pekerjaan di Jepang, kemudian budaya-budaya Jepang dan lain sebagainya. So buat yang belum subscribe, please subscribe. Kita akan masuk ke ungkapan sulit. Yang pertama ada nikui ya, nani nani nikui, nani nani nikui gitu. Kalau formal nani nani nikui des gitu ya biasanya. Oke, so nikui ini artinya adalah sulit. Jadi kita bisa menggunakan kata nikui ini untuk mengungkapkan satu sifat atau kondisi sulit gitu ya. Misalnya sulit dilakukan, atau sulit dikerjakan, atau sulit dikata kerjakan. Jadi tergantung dari si kata kerjanya apa, tanpa melibatkan seperti apa ya, perasaan subjektif atau emosi dari si orang yang mengatakannya. So sifatnya lebih general, lebih objektif, tergantung dari si kondisi atau sifatnya aja lah gitu, yang lagi terjadi tuh gimana sih gitu. Contohnya apa? Contoh yang paling nyata aja, misalnya susah dibuka, bener gak sih? Ini susah dibuka, kan tanpa melibatkan emosi kita, emang mungkin jendelanya rusak nih jadi susah dibuka kayak gitu. Atau kayak toples susah dibuka, nah itu kan berarti emang bener-bener dari si bendanya yang susah dibuka, misalnya kayak gitu. Apa sih susah dibuka bahasa Jepangnya? So, hiraki nikui. Hiraki nikui artinya sulit dibuka kayak gitu. Atau kamu-kamu yang suka pakai peralatan canggih, wah, atau suka pakai sesuatu yang ada di dapur lah, misalnya pisau atau raket nyamuk gitu ya teman-teman. Bisa juga apa, panci, apapun yang ternyata kok genggamannya nggak nyaman ya, kok waktu nulis si pulpen ini kayak terlalu gede jadi susah digenggam ya, kayak gitu-gitu kan berarti susah ya, susah atau nggak nyaman ketika dipakai, sulit digunakan. Itu juga termasuk bisa pakai kata nikui. Bahasa Jepangnya apa coba sulit digunakan? Hai, tsukai nikui. Tsukai nikui, sulit digunakan. Ya, contoh-contoh sederhananya kayak gitu. Tapi biar teman-teman ngerasa lebih jelas, aku akan contohkan dalam contoh-contoh kalimat ya. Sebelum kita masuk ke contoh kalimat, aku akan jelaskan dulu struktur kalimatnya gimana sih untuk penggunaan nikui ini. So, yang pertama kita mulai dari kata kerja bentuk i, kemudian ditambah nikui. Kalau formal boleh ditambah des, enggak juga nggak apa-apa kayak gitu guys. So, misalnya contohnya apa ya? Sumahonya aku ya guys ya, atau HP-nya aku. Jadi aku mau bilang nih, HP ini tuh susah rusak, sulit rusak karena dia dilapis baja gitu loh guys. Jadi bahasa Jepangnya kono sumaho wa koare nikui desu. Kono sumaho wa koare nikui desu. Ya, HP ini sulit rusak kayak gitu artinya. Ya, jadi kalau misalnya kata negatif ya, rusak itu kan maknanya negatif, tapi ditambah sama sulit, sulit rusak, jadi maknanya bagus. Artinya HP ini tuh bagus, dia tuh nggak gampang rusak kayak gitu. Contoh lainnya deh. Sono hako wa hiraki katta desu. Ya, kotak itu susah atau sulit dibuka. Itu juga bisa ya, karena kita sering mau buka kotak, mau buka Tupperware, mau buka termos, atau sesuatu paket atau apapun, tapi sulit dibuka. Jadi kalian udah tahu bahasa Jepangnya hiraki
nikui, atau kalau lampau hiraki nikukata desu. Contoh lainnya, misalnya ada yang lagi PDKT nih sama kamu, ada orang yang tapi gelegapan gitu ngomongnya si cowoknya, jadi kayak kamu tuh nggak bisa mengerti ini orang bicara apa ya. So kamu boleh cerita nih sama temen kamu. Kare no hanashikata wa wakari nikui desu. Kare no hanashikata wa wakari nikui desu. Kayak kamu tuh bilang sama temen kamu, cara bicara cowok itu sulit dimengerti karena dia lagi gugup dan gelagapan gitu guys. Jadi kan harusnya mengerti ya, untuk penggunaan nikui, nani nikui ini adalah ketika memang ini benar-benar situasinya kayak gitu, kondisi di lapangannya kayak gitu, tanpa melibatkan apa ya, emosional atau pemikiran subjektif dari orang yang mengatakannya. Mengerti? Karena nikui ini merupakan kata sifat i, jadi kita bisa melakukan konjugasi terhadap si kata nikui ini sebagaimana kita melakukan konjugasi terhadap kata sifat i lainnya loh guys. Canggih kan? Polanya adalah kata kerja bentuk i ditambah nikui ditambah kata bendanya. Jadi misalnya kayak tadi aku kasih contoh, kono smaho wa koare nikui desu gitu ya. Jadi HP ini sulit rusak. Nah, kita tuh bisa ganti itu menjadi kata benda yang menjelaskan si kata benda itu gitu ya. Misalnya koare nikui smaho desu. Jadi HP yang sulit rusak. Kayak gitu juga boleh ya teman-teman. Jadi praktiskan penggunaannya. Oke, berikutnya kita akan langsung bahas aja tentang zerai, yang artinya juga sama-sama sulit kok teman-teman. Jadi nani zerai gitu. Pasti kalian juga sering dengar di anime tuh banyak sih diucapin kata zerai ini. Well, sebenarnya apa sih bedanya sama nikui ya, buat yang penasaran? Kalau tadi kan nikui itu memang sesuatu yang udah terjadinya seperti itu di lapangan. Emang susah karena memang susah gitu. Kayak susah buka kotak karena kotaknya emang susah dibuka. Nah, tapi berbeda dengan itu, kalau zerai ini dia tuh lebih melibatkan perasaan si orangnya sendiri. Jadi memang susah secara pengerjaannya karena si orangnya itu merasa enggan untuk mengerjakannya dan ngerasa ini tuh sulit buat dikerjakan oleh dia. So kalau nikui itu dia lebih objektif, lebih general, tergantung situasi yang ada di sana. Tapi kalau zerai ini benar-benar dia lebih ke subjektif banget, gimana perasaan si pembicaranya atau si orang yang mengatakan zerai tersebut guys. Nah jadi biasanya ini muncul dari feelings kayak nggak enak gitu, kayak sesuatu yang susah karena dia harus jaga perasaan orang lain gitu. Contoh aja ya, kamu kadang-kadang juga susah kan untuk mengatakan sesuatu yang memang nggak enak gitu untuk orang lain. Biasanya kenyataan pahit kayak gitu-gitu, atau fakta-fakta yang sebenarnya kayak nggak usah diucapin tapi harus diucapin, itu kan susah. Nah itu bahasa Jepangnya adalah hanashi zerai, yang artinya juga sulit diucapkan kayak gitu. Sulit diucapkannya ini tuh karena memang ada faktor dari si pembicaranya, dia nggak enak buat menyampaikannya karena takut menyinggung lawan bicara atau takut mengecewakan si lawan bicaranya, bisa kayak gitu. Nah, sekarang pola kalimatnya gimana nih Kak? Kalau untuk pola atau struktur kalimatnya juga sama seperti nikui, jadi kita pakai kata kerja bentuk i ditambah zerai. Sesederhana itu aja kok teman-teman, sesimpel itu aja. Nah, untuk contoh kalimatnya, perhatikan kalimat berikut. Oji-chan kara no onegai nanode kotowari zerai desu. Yang artinya, karena ini permintaan dari kakek, sulit untuk ditolak. Waduh, ya kan, kotowari zerai, sulit ditolak. Mungkin di sini feelingsnya tuh kayak takut mengecewakan si kakek, atau kayak pengen jadi yang terbaik buat si kakek. Pokoknya apapun yang diminta sama kakek pengen untuk diwujudkan aja, sulit untuk ditolak. Jadi ada feeling seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua contohnya seperti ini. Yube no mensetsu dewa kotae zerai shitsumon bakari deshita. Katanya, jadi mungkin tadi malamnya Yube dia habis melakukan wawancara. Dan ini semua pertanyaannya penuh nih dengan pertanyaan yang sulit dijawab. Kotae zerai. Wah, kotae zerai shitsumon bakari. Jadi selalu dikasih pertanyaan yang sulit dijawab. So, untuk sebuah pertanyaan kayak gini kan relatif ya. Mungkin menurut kamu mudah, tapi ternyata menurut si pembicara ini benar-benar susah. So, daripada pakai nikui, lebih tepat pakai zerai. Kotae zerai. Mengerti teman-teman? Itu dia bedanya. Masih ada loh yang ketiga. Lanjut.
Dan yang terakhir kita sampai di gatai. Oke, nani nani gatai. Yang ini mungkin kalian baru dengar sekarang karena memang kalau gatai ini konteksnya cukup berat sih teman-teman. Jadi bukan dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan sering diucapkan, bukan. Jadi konteksnya cukup berat menurut aku. Dan gatai ini sebenarnya lebih menekankan kepada sesuatu yang bukan hanya sulit tapi mustahil. Konteksnya lebih ke mustahil untuk dilakukan oleh si orang yang ngomong gatai ini guys ya. Contohnya apa sih kak? Contohnya sesuatu yang memang dirasakan pribadi pastinya, jadi situasinya memang benar-benar subjektif banget. Perasaan dari si pembicaranya dimana dia memang gak akan mungkin bisa berusaha segimanapun, dia gak akan bisa atau sulit banget melakukan hal yang ada di kata kerjanya tersebut, kayak gitu. Contoh misalnya hal-hal tentang memaafkan, kepercayaan gitu ya teman-teman, atau sebuah pengakuan, pernyataan, pokoknya sesuatu yang benar-benar berat nih konteksnya. Ya katakanlah misalnya terjadi sesuatu yang memang kalian tuh nggak bisa maafin, ada kan kejadian-kejadian seperti itu, atau mengakui sesuatu yang sebenarnya tuh tidak harus diakui gitu kan, itu kan mustahil untuk kalian ucapkan, agak susah untuk kalian ucapkan. Nah hal seperti itu. Nah misal konteks lainnya kayak kalau tentang memaafkan, katakanlah ada orang yang ternyata dia menculik kucing kalian, terus kalian tuh sayang banget sama kucing itu dan kalian gak akan bisa maafin penculik kucing kalian, kan? So bahasa Jepangnya sulit memaafkan atau mustahil memaafkan adalah yurushigatai. So, ini udah bukan zurai lagi, karena kalau zurai mungkin masih bisa lah nanti suatu hari dimaafkan gitu ya ketika udah beli kucing baru. Tapi kalau yurushigatai itu berarti udah bener-bener gak akan pernah bisa, sulit banget, mustahil untuk dimaafkan. Yurushigatai. Kalau pola kalimatnya sama seperti nikui dan juga zurai, jadi kata kerjanya bentuk i ya teman-teman. Sebenarnya bentuk i itu adalah kata kerja bentuk mas kok, cuman masnya dicoret ya. Jadi langsung i ditambah gatai. Udah gitu aja kayak tadi yurushi gatai, sulit dimaafkan. Oke, kita akan langsung masuk ke contoh kalimatnya. Tero wa yurushi gatai hanzai desu. Terorisme adalah kejahatan yang sulit dimaafkan, atau bahkan bisa dibilang mustahil dimaafkan, benar gak sih? Ketika korbannya orang-orang meninggal kayak gitu kan, berarti ini benar-benar emang gak bisa dimaafin. So kita prefer pakainya gatai, yurushi gatai gitu. Dan contoh yang kedua, kare ni totte kore wa shinjigatai hanashi desho ne. Menurut dia ini adalah pembicaraan atau obrolan yang sulit untuk dipercaya. Katakanlah ada orang-orang yang gak percaya sama hantu gitu ya, gak percaya sama hal-hal astral atau gaib gitu. Jadi pasti orang akan bilang, ah ini shinjigatai ya, shinjigatai hanashi, ini pembicaraan yang menurut aku gak masuk akal, mustahil aku bisa percaya gitu, karena emang dia gak percaya sama hantu gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang memang percaya sama hantu, so kita bisa pakainya gatai juga teman-teman. Jadi konteksnya memang lebih beliefs ya, tentang kepercayaan diri kita sendiri, misalnya apa yang kita imani, apa yang kita bener rasakan kayak gitu. So memang konteksnya lebih berat, ini kita bisa pakai kata gatai. Oke teman-teman, itu tadi aku udah bahas tiga-tiganya ya, tentang nikui, zurai, dan juga gatai. Biarpun tiga-tiganya sama-sama berarti sulit, tapi ternyata penggunaannya benar-benar berbeda ya. Bedanya tipis tapi kerasa banget kalau kalian emang udah pintar, maksudnya kalian udah ngerti teorinya dan penggunaannya benar, itu pastinya kalian bakal semakin native deh. Jepangnya bakal kayak, wah ini pintar banget gitu kalau kalian bicara sama orang Jepang langsung gitu loh teman-teman. So semoga ilmu kali ini berguna buat kalian. Buat teman-teman yang punya ide mungkin berikutnya kak bahas ini dong, kak bahas itu dong, boleh langsung dituliskan di kolom komentar aja ya teman-teman. Dan buat yang baru mampir ke sini, jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan notifikasinya. Channel toroku onegai shimasu. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya, masih bareng Manda pastinya. Arigato, mata ne, dadah.